Ya, puji Tuhan, shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Bersyukur untuk sore hari ini kita boleh sama-sama merayakan satu perayaan yang luar biasa, yaitu hari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, puji Tuhan, pada sore hari ini kita mau sama-sama merenungkan apa sih yang bisa kita pelajari di balik hari kenaikan Tuhan Yesus. Secara jasmani, secara manusia, dan mayoritas ketika satu kelompok atau seseorang ditinggalkan, yang akan terjadi adalah kesedihan. Kesedihan akan menguasai seseorang ketika dia ditinggalkan oleh pribadi yang dikasihi. Ya, begitu juga dengan murid-murid. Yuk kita bayangkan sejenak. Ketika Yesus lahir, Yesus datang, usia 30 Yesus mulai melayani. Saat itu di dalam dunia ini gak ada Bapak Ibu yang berhikmat seperti Yesus. Gak ada Bapak Ibu yang kuasanya bisa melakukan mujizat sedemikian rupa. Gak ada. Tapi ketika Yesus melayani, di situ orang-orang mulai terkagum. Di situ orang-orang mulai takjub dengan pribadi Yesus. Muncullah, bangkitlah sebuah pengharapan besar bahwa Yesus akan menjadi pembebas Israel dari penjajahan Roma. 3,5 tahun berjalan, Yesus bilang sama murid-murid, aku akan masuk Yerusalem, ditangkap, dibunuh. Aku akan disalib, meninggal. Wah, murid-murid kalang kabut di situ. Karena di dalam benak mereka, kalau udah meninggal mana mungkin bisa bangkit. Singkat cerita, Yesus mati di atas kayu salib. 3 hari kemudian Yesus bangkit. Wah, bangkit lagi semangatnya. Di hari-hari pertama ada yang gak percaya. Di hari-hari minggu-minggu pertama mungkin banyak yang meragukan. Tapi setelah itu mereka mulai terbiasa dengan Yesus yang bangkit dari kematian. Semakin bangkit semangat mereka, pengharapan mereka bahwa Yesus ini sanggup membebaskan mereka dari penjajahan Roma. Tiba-tiba Bapak Ibu, di hari yang ke-40 Yesus naik ke atas sorga, meninggalkan. Dan secara lumrahnya seharusnya murid-murid mengalami kesedihan yang luar biasa. Tapi firman Tuhan hari ini saya beri judul Sukacita di balik kenaikan Yesus. Kita lihat sama-sama di dalam kitab Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-51 sampai ayat yang ke-53. Demikian firman Tuhan. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ketika Yesus sedang memberkati murid-murid, Yesus berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Murid-murid sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ini yang terjadi. Ketika Yesus terangkat, Yesus naik ke surga meninggalkan mereka. Bukan murid-murid gak sayang, bukan murid-murid yang geslah, biarlah peklah inditlah Yesus, enggak gitu ya. Tapi mereka melepas kepergian Yesus dengan hati yang penuh sukacita. Ini yang menarik Bapak Ibu. Jika murid-murid melihat secara fisik Yesus terangkat ke sorga, maka mereka bersukacita. Hari ini apa sih alasan kita bersukacita ketika kita memperingati perayaan kenaikan Yesus Kristus? Gak ada satupun di sini yang lihat secara fisik bagaimana Yesus terangkat ke sorga, betul? Kalau ada, saya mau undang maju ke depan, tolong ceritakan buat kita semua gitu ya. Gak ada di sini. Ya, tapi apa yang menjadi alasan kita, itu yang mau kita pelajari sore hari ini, sehingga kita bisa bersukacita ketika kita tahu bahwa Yesus terangkat ke surga. Saya akan memulai dengan sebuah statement ini Bapak Ibu. Sukacita tidak selamanya datang dari sesuatu yang kita harapkan. Ketika kita menerima sesuatu yang kita harapkan, sukacita bisa ada di dalam hati kita. Tapi nggak cuma dari situ aja, tetapi juga sukacita itu datang dari sesuatu yang kita pahami dengan benar. Mungkin hari ini kita tidak menerima yang kita harapkan, tapi ketika kita mengerti, kita memahami dengan benar mengapa kita tidak memperoleh apa yang kita harapkan, di situ kita akan memiliki sukacita. Siapa di sini yang pernah disalahartikan?
disalahpahami atau menyalahpahami. Apa yang terjadi ketika kita disalahpahami atau kita menyalahpahami maksud seseorang? Yang terjadi dalam hati kita apa? Kecewa, marah, sedih, gitu ya. Tapi step berikutnya, ketika kita ngobrol dengan orang yang menyalahpahami kita tahu maksudnya, kita tahu kenapa hal itu terjadi, kita akan semakin mengerti. Dan sangat mungkin sukacita itu muncul di dalam diri kita. Nah, mari saudara, kita akan melihat. Kita akan bahas 3 hal hari ini. Poin yang pertama, kita akan bicara tentang makna dari kenaikan Yesus Kristus. Bapak Ibu, makna dari kenaikan Yesus Kristus ini penting untuk kita mengerti, ya. Supaya apa? Supaya kita bisa menemukan apa sih alasan Yesus naik ke sorga. Banyak seringkali kita melihat, oh Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kita. Iya, ya. Tapi saya akan bawa kita semua kepada sebuah kejadian di dalam saya akan bawa kepada 2 buah kejadian di dalam kitab Perjanjian Lama. Ya, kenaikan Yesus ke sorga. Sebelum Yesus naik ke sorga, ada 2 orang juga yang naik ke sorga. 2 orang juga yang tidak mengalami kematian, yang diangkat dan naik ke surga. Yang pertama, siapa orangnya Bapak Ibu, ada yang ingat? Henokh. Kita lihat sama-sama. Kejadian 5 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Di dalam Ibrani 11 ayat yang ke-5 firman Tuhan berkata, karena iman Henokh terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Kejadian yang pertama tentang pengangkatan, ada seorang yang bernama Henokh. Tidak banyak dijelaskan identitas kehidupan Henokh. Hanya dijelaskan bahwa Henokh memiliki keintiman hubungan dengan Allah. Di Ibrani dikatakan ia memiliki iman sehingga dia memiliki hubungan dengan Allah. Di sini kita bisa melihat lewat Henokh. Henokh berkenan di hadapan Tuhan. Henokh memperoleh perkenanan Tuhan. Maka Henokh diangkat ke sorga. Kejadian yang kedua. Siapa yang diangkat juga? Elia. Kita lihat sama-sama di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal yang kedua ayat yang ke-11. 2 Raja-Raja 2 ayat 11, demikian firman Tuhan. Sedang mereka berjalan terus sambil berkata-kata, tiba-tiba datanglah kereta api dengan kuda berapi memisahkan keduanya, lalu naiklah Elia ke sorga dalam angin badai. Siapa sih Elia? Kok Elia bisa mengalami perkenanan Tuhan, mengalami diangkat sedemikian rupa, luar biasa. Yesus di dalam perjanjian baru sempat menyinggung tentang Elia. Kita lihat di Matius 17 ayat 11 sampai ayat yang ke-13, demikian firman Tuhan. Jawab Yesus, memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Perhatikan bagian yang terakhir. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa Yesus berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Tidak dijelaskan secara terperinci Elia ini kehidupannya seperti apa, tapi Yesus mengacu kepada pribadi Yohanes Pembaptis. Dan kita melihat siapa sih Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini adalah seseorang yang mempersiapkan jalan bagi kedatangan Yesus. Yohanes Pembaptis ini adalah orang yang membuka jalan untuk orang-orang yang ada di Israel berjumpa dengan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pengampun dosa. Maksud Yesus bahwa Elia ini adalah mengibaratkan Yohanes Pembaptis, jenis pelayanan Elia itu ada di dalam pelayanan Yohanes Pembaptis. Lewat 2 tokoh ini kita bisa melihat 2 tokoh yang memperoleh perkenanan Tuhan, yang diperkenan oleh Allah mengalami pengangkatan.
Apa sih Bapak Ibu yang kita bisa pelajari? Saya mau katakan gini. Henoh intim dengan Allah, dia mengalami pengangkatan. Keintiman Yesus dengan Allah Bapa itu jauh lebih dalam dibanding Henoh dengan Allah Bapa. Elia mempersiapkan jalan untuk orang mengalami pertobatan. Yesus mempersiapkan jalan, menjadi jalan untuk orang datang kepada Allah. Melalui dua tokoh ini, kenaikan Yesus ke sorga ini menjadi deklarasi. Kenaikan Yesus ke sorga ini merupakan sebuah deklarasi bahwa Yesus adalah pribadi yang diperkenan oleh Allah. Dan kalau kita perhatikan, itu tidak ditunjukkan kepada banyak orang, hanya ditunjukkan kepada beberapa murid saja. Maksud momen kenaikan Yesus itu menjadi sebuah momen yang meneguhkan murid-murid bahwa Yesus adalah pribadi yang diperkenan oleh Allah. Yesus tahu akan tantangan yang akan terjadi, yang akan murid-murid alami di hari-hari kemudian. Yesus tahu iman mereka yang begitu akan menghadapi banyak tekanan, pencobaan, dan sebagainya. Dan Yesus pakai momen ini untuk meneguhkan mereka. Saya rasa kalau Yesus nggak naik ke sorga, nggak usah ada momen dia naik ke sorga, Yesus tetap Allah. Nggak usah dilihat sama murid-murid Yesus naik ke sorga, dia tetap ada di sana. Tapi kenapa Yesus pakai momen itu, ada seperti momen khusus untuk menunjukkan, mendeklarasikan bahwa akulah pribadi yang diperkenan oleh Allah. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Kita ingat ketika Yesus lahir, ada malaikat datang kepada para gembala. Malaikat bilang, tuh, pergi ke sana. Telah lahir bagimu juru selamat dunia. Gembala di awal kelahiran Yesus, gembala lah yang mendapat informasi tentang ada pribadi yang diperkenan oleh Allah. Di dalam perjalanannya, sebelum Yesus melayani, Yesus dibaptis. Terdengar dari langit suara apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Ketika di tengah perjalanan Yesus membawa Yakobus, Yohanes, dan juga Petrus naik ke atas gunung, di sana juga terdengar, ya, Yesuslah yang diperkenan Allah, dengarkanlah dia. Dan di akhir keberadaan Yesus di dunia, Yesus tidak menyatakan dengan kalimat, tapi Yesus menyatakan dengan sebuah fenomena, dia terangkat ke atas surga. Ini menjadi sebuah peneguhan bagi para murid bahwa Yesus adalah pribadi yang diperkenan oleh Allah, dan menjadi peneguhan bagi setiap kita. Poin yang kedua yang kita akan pelajari, makna di balik kebangkitan kenaikan Yesus adalah dia diperkenan Allah. Yang kedua, kalau Yesus sudah naik ke surga, apa yang Yesus lakukan di sana? Ya, apa sih yang Yesus lakukan ketika dia sudah terangkat ke surga? Terus dia ngapain? Kita lihat sama-sama sebuah ayat di dalam kitab Markus 16 ayat yang ke-19. Markus 16 ayat yang ke-19, demikian firman Tuhan. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, perintah tentang bersaksi, terangkatlah Yesus ke sorga. Lalu apa? Duduk di sebelah kanan Allah. Wow! Dia naik ke sorga, dia nggak di tempat terendah di sorga, dia duduk di sebelah kanan Allah. Bahasa Yunani yang dipakai menjelaskan posisi ini adalah dixios, yang artinya set on the right hand of God. Yesus berdiri, Yesus dalam kondisi siap ada di sebelah kanan Allah Bapa. Lalu apa yang dia lakukan dengan posisinya tersebut? Kita semua sama-sama tahu ya, bahwa seseorang yang ada di sebelah kanan ini menggambarkan dia memperoleh posisi yang terhormat. Dia penuh dengan otoritas.
Dia adalah pribadi kepercayaan sang raja. Dia adalah tangan kanan sang raja. Ketika dia bicara kepada raja, pasti dipertimbangkan. Dia memberi masukan kepada raja, pasti didengarkan oleh raja. Dia adalah pribadi yang terdekat dengan raja di dalam kerajaan Allah. Wow. Yesus naik ke surga, dia ada di sebelah kanan Allah Bapa. Dia ada di tempat yang terbaik, dia ada di tempat yang sangat dipercaya oleh raja. Kalau saya bisa ibaratkan mungkin seperti Yusuf ketika dia ada di Mesir. Ketika dia menjadi seorang penguasa di Mesir, orang kedua di Mesir. Apa yang Yusuf minta, apa yang Yusuf kasih masukan, apa yang Yusuf usulkan, di-ACC sama raja. Ingat ketika orang tua Yusuf datang, keluarga Yusuf datang, orang miskin, kenapa mereka bisa diterima sama raja? Bahkan ditempatkan di tempat yang sangat baik di tanah Gosyen yang penuh dengan rumput. Kenapa? Apa karena keluarganya Yakub itu keluarga yang baik? Apa yang membuat hati raja tertarik sama keluarganya Yakub? Satu. Siapa? Yusuf. Ada Yusuf di situ yang menjadi orang di samping kanan raja. Sehingga ketika Yusuf katakan, saudaraku mau datang, oke, siap, kasih tanah yang terbaik. Saudaraku datang, mereka itu mayoritas penggembala domba. Oke, mana tempat yang terbaik? Banyak rumputnya mana? Gosyen. Tempatin mereka di sana. Wow. Bukan karena keluarganya hebat, bukan karena keluarganya baik, tapi karena Yusuf menjadi orang yang ada di samping kanan Raja Mesir saat itu. Begitu juga dengan Yesus. Hari ini Yesus ada di posisi tertinggi, Yesus ada di posisi yang paling dihormati, otoritasnya luar biasa di sebelah kanan Allah Bapa. Apa yang dia lakukan? 3 hal. Dia menjadi pembela kita. Wow. Dia menjadi imam besar kita. Dan dia menjadi rasul kita. Ini yang akan kita pelajari. Pembela. Di dalam Roma 8 ayat yang ke-34. Firman Tuhan berkata begini. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Paulus katakan apa? Yang juga duduk di sebelah kanan Allah, malah menjadi apa? Pembela bagi kita. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Yesus berdiri di sebelah kanan Allah Bapa, bukan untuk kenyamanannya, tapi dia pun sekaligus memegang sebuah fungsi menjadi pembela bagi kita orang-orang yang berdosa. Yesus membela bukan orang yang banyak uangnya. Yesus membela bukan orang yang gak pernah jatuh. Yesus membela bukan orang yang track record kehidupannya mulus baik. Yesus membela saya dan saudara, orang-orang yang miskin, orang-orang yang bobrok, orang-orang yang selalu gagal, orang-orang yang gak pernah dapat mencapai standar Allah, Raja di atas segala raja. Dialah menjadi pembela bagi setiap kita, orang-orang yang sangat lemah. Maka dari itu saya seringkali mengingatkan kita semua tentang keberadaan kita. Peran Yesus sebagai pembela itu tidak akan membuat kita bahagia kalau kita ngerasa gak perlu dibela. Tapi ketika kita sadar kita ini orang yang lemah, orang yang seringkali terjatuh, kita ini adalah orang-orang yang gak pernah bisa membayar konsekuensi dari dosa kita dengan kebaikan kita, karena begitu tinggi standarnya. Disitulah Yesus sebagai pembela akan membuat hati kita penuh dengan sukacita. Amin. Pembela di terjemahan lain, intercession for us. Dia pembela bagi kita, dia menjadi perantara bagi kita. Maksud perantara itu apa? To light upon a person. Meringankan beban kita,
meringankan penghukuman yang seharusnya kita tanggung. Bahkan bukan cuma meringankan, tapi menanggung semua penghukuman yang seharusnya kita tanggung. Dia menjadi seorang pendoa bagi kita di hadapan Allah Bapa. Ada agama yang mengajarkan perantara terbaik untuk menjawab doa-doa kita adalah mamahnya Yesus. Tapi hari ini kita percaya, saya mau katakan, tidak ada perantara yang lebih baik dibanding Yesus sendiri. Amin. Yesuslah perantara yang berdoa bagi kita di hadapan Allah. Maka dari itu Yesus pernah berkata, apapun yang kamu minta di dalam namaku, akan ku berikan. Kenapa? Bukan karena kita hebat, bukan karena kita kuat, bukan karena kita baik, no. Tapi karena ada pribadi Yesus di sebelah kanan Bapa yang menjadi pendoa, yang menjadi pemohon. Bayangkan Bapak Ibu, kita manusia yang sangat lemah, tapi diperlakukan begitu istimewa oleh Yesus. Dia yang menjadi perantara, dia yang menjadi pemohon kepada Allah Bapa untuk kita manusia yang berdosa, untuk kita manusia yang seharusnya dihukum, untuk kita manusia yang seharusnya tidak memiliki hubungan dengan Allah. Lewat kebenaran ini Bapak Ibu, di dalam Roma pasal yang ke-8, saya nggak cantumkan di slide, boleh tolong ditampilkan. Oh, harus pindah. Oke, nggak usah. Roma 8. Saya bacakan, kalau Bapak Ibu bawa Alkitab, ada Alkitab, boleh dibuka Alkitabnya. Roma 8 ayat yang ke-35 sampai 39. Roma 8 ayat 35 sampai 39, demikian firman Tuhan. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, ataupun segala makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wow! Inilah yang menjadi sukacita kita. Inilah yang menjadi penghiburan yang sangat luar biasa bagi kehidupan setiap kita. Ketika kita tahu Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa, Dia menjadi pembela bagi kita. Seharusnya tidak ada satupun yang membuat kita takut, yang membuat kita cemas, membuat kita gelisah dalam menjalani hari-hari. Yang kedua, peran Yesus di sebelah kanan Allah Bapa adalah Dia berperan sebagai seorang imam besar. Kita lihat Ibrani 3 ayat yang pertama. Demikian firman Tuhan. Sebab itu, hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan surgawi, pandanglah kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Bapak Ibu, buat kita imam besar mungkin tidak terlalu penting. Tapi ketahuilah, di dalam perjanjian lama, imam besar memiliki tugas peran yang sangat vital. Di dalam perjanjian lama, imam besar bertugas untuk memediasi manusia yang berdosa dengan Allah yang kudus melalui pembakaran korban. Jadi ketika misalnya saya ada mengalami kejatuhan, saya mengalami dosa, saya hidup dalam dosa pelanggaran, saya harus cari binatang yang tidak bercacat, saya bawa ke imam besar. Saya nyatakan, imam besar, aku telah berbuat salah. Sebelum imam besar mendamaikan saya dengan Allah, imam besar harus terlebih dahulu mengorbankan korban untuk mendamaikan dirinya sendiri dengan Allah. Baru dia bisa mendamaikan Yusak dengan Allah.
Itu polanya. Dan Yesus firman Tuhan menyatakan bahwa dia adalah imam besar. Imam besar, Bapak Ibu. Bahkan dia bukan cuma sekedar imam besar. Bukan sekedar perantara yang menjadi perantara mendamaikan dosa kita yang berdosa kepada Allah. Dia sendiri menjadi korban penebusannya. Wow. Ibrani 7 ayat 26 sampai 27 firman Tuhan berkata, sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi pada tingkat-tingkat sorga, yang tidak seperti imam besar lain, yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selamanya, ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Wow! Inilah yang Yesus lakukan bagi saya dan saudara. Dia menjadi imam besar, dia menjadi perantara antara kita dengan Allah. Bukan cuma perantara. Siapa korbannya? Korbannya adalah dirinya sendiri. Dan bukankah hari ini di dalam perjalanan kehidupan kita, apakah kita sudah sempurna? Di dalam perjalanan hari ini kita menjalani hidup dari hari ke hari, adakah yang tidak pernah terjatuh di dalam dosa? Jika Yesus tidak mengambil peran sebagai imam besar dan korban di hadapan Allah, maka setiap hari kita harus mempersembahkan korban. Kita tidak akan pernah bisa beraktivitas. Kita sibuk aja terus mempersembahkan korban aja terus, dan itu tidak mungkin terjadi. Satu kali berbuat dosa, satu kali itu juga harus mempersembahkan korban. Berikutnya terus gak bisa dirapel, saudara. Tapi hari ini kita tahu bahwa di sana ada seorang imam besar, di sana ada perantara kita, Bapak Ibu. Dia imam besar, dia adalah korban pendamaian kita yang berdosa dengan Allah. Ketika hari ini kita jatuh dalam dosa, di sana ada pribadi Yesus yang menjadi perantara antara kita dengan Allah. Imam besar dan menjadi korban persembahan di hadapan Allah. Ini berbicara tentang substitusi, tentang pertukaran. Yang kudus menjadi berdosa, yang berdosa menjadi kudus. Itu hanya terjadi di dalam salib Kristus. Wow. Korban yang tidak bercela harus menanggung kebersalahan manusia yang berdosa. Dan manusia yang tadinya berdosa, melalui korban itu dilimpahkan kesucian. Ini yang menjadi kabar sukacita bagi setiap kita. Mungkin kita tidak punya kekayaan sekaya orang lain. Mungkin kita tidak punya kenyamanan hidup senyaman orang lain. Mungkin hari ini sakit kita pun belum mengalami kesembuhan. Tapi saya mau katakan, hal yang jauh lebih besar dari itu semua telah dan sedang Yesus kerjakan di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menjadi pembela kita. Dia menjadi imam besar, bahkan korban bagi kita. Yang ketiga, di sebelah kanan Allah Bapa, Yesus berperan sebagai rasul. Kita lihat ayat yang tadi kita udah baca, Ibrani 3 ayat yang ke-1. Demikian firman Tuhan. Sebab itu hai saudara-saudara yang kudus, yang mendapat bagian dalam panggilan sorgawi, pandanglah kepada apa? Kepada rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus. Dia adalah rasul bagi kita. Dia adalah rasul Allah bagi kita manusia yang berdosa. Dia adalah duta Allah bagi kita manusia yang tidak pernah dapat melihat Allah. Jika tanpa Yesus,
hadir ke dalam dunia, kita nggak akan pernah mengenal yang namanya kasih yang sempurna. Jika tanpa Yesus hadir ke dalam dunia, menjadi manusia yang sangat terbatas, lahir di tempat yang hina, perjalanan hidup yang direndahkan, kematian yang begitu mengerikan. Jika tanpa itu semua, kita gak akan pernah mengenal kasih Allah yang sempurna. Hari ini, siapa yang merasa hidupnya penuh dengan luka? Merasa hatinya penuh dengan luka, merasa hidupnya tidak layak untuk dikasihi, yang selalu dipersalahkan dan dipojokkan, yang tidak pernah dipandang berharga oleh lingkungan, saya mau katakan, Allah mengasihimu. Dan itu sudah nyata lewat keberadaan Yesus Kristus yang hadir ke dalam dunia. Kolose 1 ayat 19-20 firman Tuhan berkata, karena seluruh kepenuhan Allah, pernyataan wujud Allah, berkenan diam di dalam Yesus, dan oleh Yesus Allah memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Wow. Dia menjadi rasul Allah bagi kita, Bapak Ibu. Bersyukur kalau kita mengenal pribadi Yesus, karena kita bisa mengenal Allah yang sempurna, Allah yang maha kasih itu dengan nyata. Berapa minggu lalu kita bahas Allah maha pengasih, Allah maha penyayang. Itu sangat dikenal erat oleh saudara sepupu kita. Sesungguhnya Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang rahmatnya besar, Allah yang adalah sumber kasih karunia, sesungguhnya itu nyata lewat satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Amin. Bersukacitalah. Dia naik ke sorga bukan ongkang kaki, dia diam di sebelah kanan Allah Bapa. Dia menjadi pembela, dia menjadi imam besar, dia menjadi seorang rasul yang memperkenalkan Yusak yang berdosa dengan Allah yang kudus. Bapak Ibu, jika Bapak Ibu misalnya mau urus perpanjang STNK, ya, ayo urus perpanjang STNK ke Samsat misalnya gitu ya. Yusak bilang misalnya sama Bapak Ibu, ayo perpanjang STNK sama Broan misalnya. Broan, iya kudu diperpanjang STNK ke Samsat. Aduh Sak pusing di Samsat ribet pisan. Biasanya yang ditanya apa? Yang ditanya apa? Punya kenalan gak di sana? Betul ya? Saya pernah Bapak Ibu sama Bapak Pembina disuruh cabut berkas ke Kerawang. Ayo pergi ke sana. Di sana nih Papi udah kontak sama Bapak ini. Di sana kamu cari Bapak ini. Bapak Ibu tahu ketika saya jalan ke Kerawang, kepala saya tegak. Ada takut? Enggak. Karena di sana udah ada kenalan papi saya yang ketika saya ke sana, Pak, ini anak saya, anaknya Pak Kim. Saya mau pergi. Oh iya. Ayo sini. Orang mah harus ngantri, ini mah sini ngikut aja terus. Bukankah kita lebih tenang ketika di sana ada kenalan? Betul ya? Di tempat yang tidak terjangkau oleh manusia, di tempat yang tidak ada sogok menyogok, di tempat yang maha kudus, di tempat yang sangat indah, di tempat yang sangat tidak layak bagi kita. Di sana ada pembela kita, amin. Di sana ada imam besar kita, di sana ada rasul kita.
Dialah yang memperkenalkan Allah Bapa yang kudus kepada kita. Sehingga ketika kita ke sana, Yesus nggak gini, ih siapa kamu? Siapa sih? Bapak siapa sih? Dia menyambut kita, dia bawa kita prosagoge. Ingat Bapak Ibu prosagoge? Itu yang hari ini Tuhan sedang kerjakan buat saya dan saudara. Bersukacitalah karena kita mengenal Yesus Kristus. Dia bukan hanya lahir, dia bukan hanya mati, dia bukan hanya bangkit, dia naik ke sana. Bagian yang paling terakhir, setelah kita belajar makna dari kenaikan Yesus, apa yang hari ini Yesus lakukan dan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Poin yang ketiga, ini pesannya Bapak Ibu, Yesus akan datang kembali. Yesus akan datang kembali. Ngapain? Jemput. Indah ya. Saya berdoa kita menemukan keindahan Tuhan lewat pembahasan firman hari ini, lewat apa yang dia kerjakan dan apa yang akan dia kerjakan. Wow, begitu besar kasihnya dan kepeduliannya buat setiap kita. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11, firman Tuhan berkata, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, malaikat berkata kepada murid-murid Yesus, kenapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat. Dia naik ke sorga. Banyak sekali ya Bapak Ibu terjemahannya, oh cara yang sama. Banyak orang yang menerjemahkan ini, oh caranya begini, macam-macam lah. Ada yang menerjemahkan dia akan datang seperti ketika dia terangkat, dia akan datang bukan lagi sebagai bayi, tapi sebagai Tuhan, sebagai pribadi yang sudah bangkit. Tapi yang mau saya tekankan di sini, kata melihat dia naik ke sorga, bagian terakhir penutup kitab ini, penutup ayat ini, kamu melihat dia naik ke sorga, itu bukan ngelihat melongo Bapak Ibu. Kalau di yang sebelumnya, mengapa kamu berdiri di sini dan melihat ke langit, itu melongo, ngeliatin melongo. Tapi melihat yang di bawahnya itu, melihat dia naik ke sorga, itu diterjemahkan dengan kata theaomai. Artinya apa? Look on at with admiration. Melihat dengan penuh kekaguman, melihat dengan rasa syukur, melihat dengan rasa bangga, melihat dengan penuh kehormatan. Caranya dia datang di mana? Biarlah kedaulatannya. Tapi pastikan hari ini, ketika kedatangannya itu tiba, waktunya itu tiba, kita melihat dengan penuh kekaguman, bukan ketakutan. Di slide terakhir saya tulis, jika para murid saat itu melihat kenaikan Yesus dengan penuh kekaguman dan sukacita, seharusnya kita pun yang adalah murid Yesus saat ini menantikan apa? Kedatangan Yesus dengan penuh kekaguman, dengan penuh sukacita, bukan ketakutan. Ayo, hari ini siapa yang masih takut kalau Tuhan Yesus datang? Siapa yang hari ini masih takut kalau menghadapi kematian, Tuhan jemput secara pribadi lewat namanya kematian, atau Tuhan turun di atas, di awan-awan menjemput kita? Siapa yang masih takut? Saya berdoa melalui poin kedua, apa yang Tuhan sedang kerjakan hari ini, itu menyingkirkan rasa takut kita. Amin.
dan membuat kita semangat, membuat kita kagum, membuat kita bermegah dan sukacita dalam menantikan Dia. Kemarin saya ketemu dengan seorang teman yang udah lama banget gak ketemu. Puji Tuhan, secara ekonomi dia baik sekarang, luar biasa. Keluarganya saya lihat, anak-anaknya, wah luar biasa. Istrinya bantu dia, dukung dia. Wah, saya bilang, bro, hidup kamu luar biasa ya, puji Tuhan ya. Tuhan rubah ya secara ini. Iya, Sak. Tapi hari-hari ini setiap malam saya takut. Kenapa? Saya takut. Saya rasa saya nggak bisa mempertanggungjawabkan apa yang udah Tuhan kasih buat saya. Karena harta yang Tuhan kasih buat saya harus jujur, banyak yang saya pakai untuk melakukan hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Anak yang Tuhan percayakan untuk saya bidik bida, mengenal Tuhan, saya nggak lakukan itu. Terhadap istri saya nggak lakukan apa yang firman Tuhan katakan. Saya takut harus mempertanggungjawabkan. Dan saya katakan, mulailah bukan dengan kata mempertanggungjawabkan, karena kita semua akan selalu gagal. Tapi ketahuilah, di balik ketidakmampuan kita mempertanggungjawabkan, ada Tuhan yang memberi pengampunan. Nah, pengampunannya itu yang memenuhi hati kita. Kasihnya yang sempurna. Saya sempat jelaskan 3 poin ini juga. Ini yang Yesus lakukan. Ketika kita tahu begitu besar kasih, kepedulian, begitu besar belas kasihannya kepada kita orang berdosa, dalam topangan anugerahnya hati kita diubah. Hati kita yang keras jadi lembut, yang menolak jadi memberi diri. Itulah kuasa kasih Allah. Saya berdoa, ketika kita merenungkan tentang kasih Allah di balik kenaikannya ke sorga, apa yang hari ini dan akan terus Dia lakukan bagi kita, itu membangkitkan kekaguman kita akan Dia. Ketika kita harus menghadapi kematian atau kedatangannya, saya mau bilang, kita ditunggu bukan sama pribadi yang akan menghukum kita. Kita ditunggu sama pribadi yang sangat mengasihi kita dan sudah memberi dirinya untuk menggantikan kita dihukum. Jadi apa yang murid-murid lihat, kenaikan Yesus penuh kekaguman, seharusnya hari ini kita alami itu. Kita penuh kekaguman, sukacita, bukan ketakutan. Beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita merenungkan firman Tuhan sore ini. Terima kasih Tuhan. Kami manusia yang penuh dengan dosa. Kami manusia yang selalu gagal. Kami manusia yang tidak layak. Tapi kami belajar apa yang Tuhan lakukan bagi kami saat ini. Bagaimana Tuhan hari ini, Tuhan Yesus ada di sebelah kanan Allah Bapa. Engkau menjadi pembela kami manusia yang sering kali jatuh. Engkau menjadi imam besar, bahkan menjadi korban pendamaian antara kami dengan Allah yang kudus. Engkau menjadi rasul yang memperkenalkan Allah bagi kami, sehingga Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang itu tidak bias bagi kami. Kami boleh merasakan itu semua. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan.